Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rista Wulandari Idris. Aku merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Aku merupakan angkatan 2024. Nah, kali ini aku akan berdongeng mengenai salah satu cerita rakyat Indonesia yang sangat terkenal, tepatnya di Jawa Barat dan tepatnya lagi di Tanah Pasundan. Saking terkenalnya cerita ini sudah sampai diangkat ke layar lebar loh. Pada zaman dahulu, tepatnya di Desa Sunda, hiduplah sebuah keluarga yang beranggotakan 3 orang, di mana 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri dan 1 diantaranya merupakan lelaki parubaya. Laki-laki tadi bernama Kabayan dan istrinya bernama Nyi Itu. Nah, jadi cerita yang bakal aku ceritakan adalah si Kabayan. Kabayan merupakan pria yang pemalas, pria yang suka membantah orang tua, pria yang suka menipu, pria yang pemalas sekali dalam bekerja, pria yang suka mencari-cari alasan, tetapi juga dikenal sebagai pria yang cerdik karena kepiawaiannya dalam mencari alasan untuk mengelak sebuah pekerjaan. Suatu hari, Kabayan disuruh oleh mertuanya untuk ke sawah. Nah, di sawah dia disuruh untuk mengutip atau mencari siput-siput sebagai menu makan malam. Kabayan, nanti kamu ke sawah ya, kutip siput-siput yang ada di sawah sebagai menu makan malam kita. Ini embernya. Baik ayah, kalau begitu aku pergi dulu ya ayah. Wah, pemandangan di sekitar sawah ini sangat indah. Daripada mencari siput, lebih baik aku tidur saja. Toh, masih banyak juga waktu untuk mencari siput. Daripada menuruti amanah ayah mertuanya, dia memilih untuk tidur. Di tempat lain, sang ayah mertua sibuk menunggu sang menantu. Dia sangat terheran-heran kenapa semakin hari menjelang, menantunya itu belum juga pulang. Maka, ia pun memutuskan untuk menghampiri menantunya itu. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat sang menantu sedang tidur di bawah pohon rindang. Geram melihat hal tersebut, maka sang mertua menghampiri Kabayan. "Hai Kabayan, ayah, kenapa ayah ada di sini? Kamu yang kenapa masih ada di sini? Mana siput-siput yang saya suruh kamu untuk mencari tadi?" "Hehe, maaf ayah, aku tidak dapat ke sawah." Ayah mertua yang mendengar itu tentu saja terheran-heran. "Loh, kenapa kamu tidak ke sawah? Kenapa tidak bisa?" Kata sang ayah mertua. "Sawah itu terlalu dalam ayah. Kalau aku masuk ke sana, aku akan tenggelam. Emang ayah mau bertanggung jawab jika aku mati tenggelam?" Mendengar alasan yang sangat tidak masuk akal tersebut, sang ayah mertua tentu merasa geram. Karena merasa geram, dia pun mendorong Kabayan masuk ke sawah. Namun, yang terjadi malah Kabayan justru tidak tenggelam sama sekali. Malah sawah itu tidak sama sekali menyentuh lututnya. Karena sangat geram, sangat kesal dengan Kabayan, maka sang ayah mertua pun memutuskan untuk mencari siput itu sendirian. Nah, tidak hanya masalah mengenai siput, ternyata Kabayan sering sekali membuat ayah mertuanya merasa jengkel, kesal, dan juga marah. Tetapi sikap Kabayan tidak juga berubah. Bahkan masyarakat yang juga sering melihat hal itu sudah sampai pasrah dan hanya bisa menggeleng-geleng kepalanya. Nah, suatu ketika Kabayan disuruh untuk mengutip nangka di belakang rumah atau di kebun di belakang rumah. Tetapi beliau beralasan bahwa kakinya sedang sakit sehingga tidak bisa memanjat. Nah, alhasil sang ayah mertualah yang memanjat pohon nangka tersebut. Setelah semua nangka tadi itu sudah dipetik, Kabayan tiba-tiba berjalan ke arah mertuanya dengan sangat enteng saja, seolah-olah kakinya itu tidak pernah sakit. Sang ayah mertua yang melihat itu tentu saja heran. "Kabayan, menantuku, apa kakimu sudah tidak sakit lagi?" "Tidak ayah, kakiku tidak pernah sakit sejak awal." Hingga pada puncak ketika sang ayah mertua mengambil kacang poro di kebun. Sang ayah mertua mengajak Kabayan untuk mengambil kacang poro di kebunnya. Kabayan pun menyetujui itu dan mereka pergilah ke kebun kacang poro tersebut. Nah, sesampainya di sana, sang ayah mertua meminta agar Kabayan ini yang membantu ia untuk mencari, mengutip kacang poro yang sudah memang siap dipanen. Kabayan menyetujui itu tentu saja dan dia siap membantu. Maka mereka pun bekerja secara terpisah. Ke bagian barat,
maka Kabayan ke bagian timur. Nah, waktu demi waktu berlalu, sang ayah mertua sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di dalam keranjangnya itu sudah terdapat banyak sekali kacang poros, sehingga ya dia tinggal memasukkannya saja ke dalam karung. Tapi dia celingak-celinguk mencari di manakah menantunya tersebut. Hari sudah menjelang sore, tentunya sudah saatnya mereka untuk pulang. Dicari, dipanggil, tapi tidak ada nih sahut-sahutan dari sang menantu. Maka dia pun memutuskan untuk pulang duluan. Dia sudah meletakkan kacang poronya ke dalam karung. Dia pun mengangkat karung tersebut dan merasa sangat berat sekali. Hanya di rumah, sang ayah mertua sangat amat terkejut ketika membuka karung yang berisi kacang poro tersebut. Kan Kabayan yang malah sedang tertidur nyenyak di dalamnya. Alhasil, sang ayah mertua mengira bahwa sedari tadi ia sudah mengangkat Kabayan yang sedang tertidur pula sampai ke rumah. Dan dari situ dia sangat-sangat marah kepada Kabayan. Hari kemudian, Kabayan merasa perilaku sang ayah mertuanya ini sudah sangat berbeda. Karena ketika dia menyapa sang ayah, ayahnya hanya cuek. Ketika dia mendekat kepada sang ayah, ayahnya malah menjauh. Maka dari itu Kabayan pun menyadari bahwa perilakunya sudah sangat keterlaluan. Nah, itu dia tadi kisah si Kabayan dan sang ayah mertua. Amanah dalam cerita si Kabayan ini adalah jangan sesekali mempermainkan orang tua. Dia tadi dongeng mengenai si Kabayan. Teman-teman suka dan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.